Jabung Timur. Saya mengampu mata pelajaran IPA. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat. Kita menyadari bahwa murid-murid yang hadir ke sekolah bukanlah berasal dari latar belakang yang sama, tapi mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, sehingga mereka menghadirkan suatu keunikan. Salah satu fenomena yang kita lihat terjadi di lapangan adalah bahwa mereka itu memiliki motivasi belajar yang rendah disebabkan karena motivasi internal mereka. Pelajaran terkadang tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Oleh karena itu, penting diketahui seorang guru agar lebih baik nantinya. Maka kita sebagai guru harus mengetahui gaya belajar murid kita di dalam kelas. Misalnya kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid itu sendiri. Nah, data penting harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Data tersebut adalah modal utama untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga akan terwujudnya pembelajaran yang bermakna dan pada akhirnya tujuan pembelajaran akan tercapai. Untuk mewujudkannya diterapkanlah pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mengelola aspek sosial emosional kepada diri kita sendiri, karena untuk mendorong perkembangan murid secara positif sehingga murid kita di dalam kelas. Sebagai seorang pendidik, kita perlu mengelola aspek sosial dan emosional diri sendiri sehingga mendorong perkembangan murid secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak. Berikut adalah implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ridwan silakan disertai kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Attention please. Stand up. Let's pray together. Bismillah.
Oke, nanti ada poster sebentar, cuman sedikit aja soalnya ya itu penilaiannya. Coba ya, ini tadi kita kan belajar di bab 3 itu tentang pewarisan sifat. Sekarang lihat, perhatikan gambar yang ada di depan. Udah ya? Kamu perhatikan. Setelah itu, apakah foto tersebut ada persamaan atau perbedaannya? Ada. Silakan kalian tuliskan ke dalam kertas post-it ini. Diikuti baris yang selanjutnya secara berurutan ya. Sudah? Sudah semua ya? Ada yang belum, Bu? Sudah, sudah. Oke, siapa yang bisa membantu ibu membacakan di depan? Ayo. Ya, silakan Naila. Baca dulu. Perbedaan warna kulit ibu dan anak, persamaan rambut ayah dan anak laki-laki. Persamaan dari gambar tersebut mukanya berbeda warna kulit. Yang laki-laki hampir mirip dengan bapaknya, kemiripannya hidung dengan rambut laki-laki. Oke. Nah, yang kalian sebutkan tadi ya sudah mendekati benar. Jadi yang kamu lihat itu tadi ya, ini ayahnya berkulit apa nih? Putih. Anaknya? Putih. Yang laki-laki ya putih, yang perempuan juga Putih. Berarti kedua anaknya ini mirip. Ayahnya. Yang ibunya? Tidak ada. Berbeda ibunya ya. Jadi ini perbedaan. Kemudian mungkin dari rambut ya. Rambutnya ini warna apa? Coklat. Dek. Ibunya wajah hitam. Hitam. DNA itu asam nukleat ya. Deoksiribosan nukleat asik. Kalau RNA terus ini nanti kelompok psikologi edukasi artikel silakan dibaca untuk mengisi yang selanjutnya ya. Baca di sini. Oke. Dua orang satu bulan. Ya. Ini artikelnya silakan dibaca untuk mengisi yang seterusnya ya. Yang ini siapa yang mau ngisi? Aku tunggu. Aku tunggu lah. Ya ada dah kalian ingat. Bu, kena. Bu. 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 Pada dirinya yang merupakan gabungan dari kedua orang tua. Ada itu tunggu. Coba ya, kelompok yang sudah kita akan presentasi. Silakan kelompok yang sudah berpresentasi. Coba ini kalian nih yang ternyata sudah dalam kelompok di luar kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya, oke, kelompok 2. Silakan presentasi. Coba yang lain didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan gambar tentang jasa diri. Ciri-ciri tubuh anggota keluarga. Ciri warna kulit ayah sawo matang, ibu putih.
Saya sawo matang, adik putih, kakak putih. Untuk wajah, ayah lonjong, ibu bulat. Saya akan memberikan pertanyaan. Sifat kamu cenderung ke ayah atau ke ibu? Kalau misalnya bentuk wajah tuh lebih mirip ke ayah ke ibu. Kalau adik Sebutkan bagian kromosom yang tadi Ibu tampilkan, ada kan di depan? Nah, yang kamu ingat saja apa bagiannya tadi? Nah, tadi kita sudah jawab ya. Jangan lupa untuk Ibu kasih tugas ya. Pertemuan selanjutnya kalian buat model dari struktur DNA, bisa pakai kertas, karton, nggak usah lebar aja, mungkin bisa bagi dua gitu ya. Yang bisa ditempel di buku. Kemudian boleh menggunakan video, jadi terserah ya tugasnya. per kelompok ya, Bu? Per kelompok ya. Boleh video, boleh yang seperti di dua nyanyi kemarin ya. Ada yang bagian-bagian bunga boleh. Bagian apa ini, Bu? Bagian struktur DNA. Bukan kromosom. Bukan, struktur DNA yang Oke. boleh tadi digambar pakai karton, boleh nyanyi, misal struktur DNA ada apa gitu ya. DNA kan ada bahasanya ulasir ya, pertemuan selanjutnya. Boleh juga menggunakan video. Oke, itu ya sampai di sini ya kan? Sudah jelas ya? Oke, gua akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat asam nukleat. Bentuknya apa? Bentuknya seperti double helix. E adalah timin, A adalah adenin, G dan C buah dan sitosin. Ini semuanya adalah struktur DNA. Ini semua adalah struktur DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesi Bintang Kinasi. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas IPA dari Bu Endang, yakni menjelaskan struktur bunga dan fungsinya. Contoh bunga yang saya ambil adalah bunga kembang sepatu. Baiklah, ini dia contoh gambar bunga kembang sepatu. Ada 10 bagian, yakni putik, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak bunga, tangkai bunga, benang sari, serbuk sari, kelapa sari, dan mahkota bunga. Untuk video penjelasannya ada setelah ini. Yang pertama yaitu putik. Ini contoh gambarnya. Fungsinya sebagai alat reproduksi betina. Yang kedua, kepala putik. Ini dia contoh gambarnya. Fungsinya sebagai tempat untuk jatuhnya serbuk sari pada proses penyerbukan. Yang ketiga, tangkai putik. Contoh gambarnya. Fungsinya sebagai saluran penghubung antara kepala putik dan ovarium. Yang keempat, bakal biji. Ini dia contoh gambarnya. Berfungsi sebagai tempat bertemunya sel-sel telur untuk dibuahi oleh serbuk sari. Yang kelima, kelopak bunga. Ini dia contoh gambarnya. Berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Yang keenam, tangkai bunga. Ini dia contoh gambarnya. Berfungsi sebagai penghubung antara bunga dengan ranting dan juga berfungsi untuk penopang bunga. Yang ketujuh, benang sari. Ini dia contoh gambarnya. Fungsinya sebagai alat reproduksi pada jantan dan untuk menghasilkan serbuk sari. 8, serbuk sari atau polen merupakan penyerbukan dan perbanyakan generasi pada tanaman berbunga. Ini dia contoh gambarnya. Ke-9, kepala sari. Ini dia contoh gambarnya. Berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Yang ke-10 atau terakhir yaitu mahkota bunga. Ini dia contoh gambarnya. Berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Baiklah,
itulah tadi penjelasan dari saya tentang struktur bunga dan fungsinya. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang jelas. Sekian dari saya, Kesia Binta Kinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Tadi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya terapkan di SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur. Sejatinya dalam menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, seorang guru seharusnya mampu menerapkan pembelajaran sosial emosional sehingga guru dapat mengenali emosi dan dalam kesadaran penuh sebelum merespon tingkah atau perbuatan murid itu sendiri. Ketika kompetensi sosial emosional murid berkembang dengan baik, maka aspek akademik mereka pun akan berkembang. Sebaliknya, ketika kompetensi sosial emosional murid tidak berkembang dengan baik, seorang guru harus kembali mengingat bahwa setiap anak mempunyai keunikan masing-masing. Untuk itu, pembelajaran sosial emosional harus diimplementasikan dengan secara sengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosnita Kumaladewi SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur. Bu Endang Suparni, SPD, adalah merupakan guru yang inovatif, kreatif. Di sisi lain juga dia adalah merupakan guru penggerak angkatan 5 tahun 2020. Kita sangat dekat dengan siswa, baik di luar maupun di jam pelajaran. Dia sangat berinovatif dan kreatif dalam membimbing dan memberikan masukan kepada siswa agar siswanya menjadi siswa yang lebih baik, yang cerdas, terampil, dan beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah testimoni dari saya sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Tanjung Jabung Timur. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailatul Ulfia dari kelas 9B. Menurut saya, Bu Endang saat mengajar IPA sangat asik dan seru karena saat dia menjelaskan materi yang dia berikan mudah dipahami dan dimengerti, karena kita selalu melakukan sebuah praktik saat setiap materi, jadi lebih gampang untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Aidil Adha, kelas 9B. Saya senang sekali dengan pembelajaran IPA, apalagi dengan guru Ibu Endang. Kita mudah memahami tentang materi-materi yang Ibu Endang jelasin, dan pembelajarannya seru, dan apalagi dengan berkelompok kita cepat memahami dan mudah menangkap pembelajaran Ibu Endang. Cukup sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.